Episode 31. Wanita itu bernama Qin Yu. Di dalam kediaman keluarga Qin. Suamiku. Kenapa keluarga kita membiarkan Ye Chen berlama-lama tinggal di tempat kita? Bukankah ini akan menimbulkan kesalahpahaman kepada pemuda lain yang ingin mendekati putri kita? Ucap Lin Xuan, istri Qin Chenyu. Benar ayah, aku sering mendapatkan ejekan dari warga desa lainnya. Bahkan aku kerap dihina karena beberapa sikap perhatian Ye Chen yang membuatku tidak nyaman, timpal Qin Yu. Sementara Lin Soang tampak mengangguk, kemudian ikut menimpali. Paman, Qin Yu adalah wanita yang memiliki potensi. Setidaknya lelaki yang pantas mendapatkan perhatiannya adalah seorang kultivator muda yang memiliki masa depan lebih baik. Selain itu ia juga dapat melindungi Qin Yu di masa depan. Mendengar ucapan dari ketiga orang wanita itu membuat Qin Chenyu mengerutkan alis. Ia tidak menyangka jika kehadiran Ye Chen yang selama ini sudah begitu baik masih dianggap tidak layak. Lalu apa yang kalian inginkan? Tanya Qin Chenyu tampak tenang. Kami ingin orang itu pergi dari tempat ini, tidak ada hal baik darinya yang dapat dipertahankan, ucap Lin Xuan, di dalam hatinya ia tersenyum. Qin Chenyu terkejut dengan keinginan keluarganya yang ingin mengusir Ye Chen. Walau bagaimanapun selama beberapa tahun ini ia sangat mengagumi kemampuan Ye Chen, selain tidak pernah mengeluh pemuda itu terkesan menikmati hidup dengan apa adanya. Tidak ada kesan terpaksa atau emosi yang keluar dari dalam dirinya, meski belum memunculkan kemampuan kultivasinya tetapi Ye Chen memiliki kondisi fisik yang luar biasa dibandingkan dengan pemuda lainnya yang berada di desa Caihong. Selain itu Qin Chenyu juga sudah berjanji di depan makam ayah dan ibu Ye Chen, ia akan menjaga putra mereka layaknya putra sendiri. Latakan mengingkari janjinya sendiri apalagi menelantarkan Ye Chen dengan begitu saja. Bukankah hubungan Ye Chen dengan putri kita berkembang baik? Tanya Qin Chenyu kemudian, ia menatap ke arah istrinya. Ayah, maafkan aku. Awalnya aku memang memiliki kesan yang baik tetapi aku juga berpikiran apa yang dikatakan oleh Lin Soang adalah suatu fakta, potong Qin Yu sambil melirik ke arah Lin Soang. Bagi Qin Yu perkataan Lin Soang adalah sebuah kebenaran, sarannya selama ini begitu berkesan. La percaya jika sepupunya tersebut tengah memberikan dukungan serta kesempatan yang baik bagi hidupnya. Meski pada akhirnya ia memiliki sedikit kekaguman dan rasa suka pada Ye Chen namun ia juga tidak bisa menolak kenyataan jika Ye Chen tidak memiliki masa depan yang baik. Kalian akan menyesal, ucap Qin Chenyu sambil menghela napas panjang. Aku tahu jika ia adalah putra sahabat terbaikmu. Namun dengan sudah memberikannya tumpangan tempat tinggal kepada selama ini bukankah itu sudah cukup? Balas Lin Xuan dengan nada tidak suka. Ye Chen yang baru saja kembali dari hutan, ia mendengar semua percakapan yang terjadi di ruang keluarga Qin tersebut. La tidak menyangka jika pada akhirnya wanita yang ia kira tulus mencintainya ternyata menunjukkan sisi kelam yang berseberangan dengan wajah cantiknya. Ye Chen masuk ke dalam, melihat beberapa orang yang tengah duduk dan berbincang dengan serius itu, hingga mereka tidak menyadari kepulangan Ye Chen. La tersenyum mendengar perkataan tentang orang-orang yang menilainya, tetapi matanya terlihat sedih. Kamu sudah kembali. Sapa Qin Chenyu dengan tergesa-gesa, ia segera bangkit dan mengira jika Ye Chen sudah mendengar isi percakapan barusan. Iya paman, kebetulan hari ini aku mendapatkan beberapa buruan yang bisa dimakan untuk malam ini, ujar Ye Chen dengan santai, seolah ia tidak tahu apa yang terjadi. Sebelumnya Ye Chen ingin menikmati makan malam dengan santai bersama Qin Yu dan keluarganya,
Namun tidak disangka kejadian seperti ini baru saja membuka mata hatinya untuk dapat menilai wajah Qin Yu yang sebenarnya. Sepertinya malam ini kita akan makan besar, ucap Qin Chen Yu kemudian. Namun Lin Xuan dan kedua wanita lainnya berdiam diri. Mereka tidak terlalu suka dengan Ye Chen. Suasana hati mereka tidak sedang baik-baik saja. Mereka memandang ke arah Ye Chen dengan tatapan permusuhan. Kendati demikian, Ye Chen sangat tenang dan tidak terpengaruh sama sekali. La memandang hangat ke arah seorang gadis, seolah itu adalah saat terakhir bagi Ye Chen untuk melihat wajah cinta pertamanya. Wanita itu bernama Qin Yu. Aku menunggu hampir setengah hari, tetapi kau tidak datang, ucap Ye Chen kemudian. Maaf tadi aku sedikit sibuk dengan urusan lain, jawab Qin Yu dengan datar. Ya, itu bukan masalah, ucap Ye Chen sambil tersenyum, namun hatinya terkunci rapat. Setelah berbasa-basi sebentar, Ye Chen kemudian melangkah masuk ke dalam kamarnya. La memandang dan memperhatikan beberapa barang yang biasa ia gunakan beberapa tahun terakhir. Di usianya yang sudah tidak remaja lagi, ia merindukan kota Xinjiang dengan perasaan tidak karuan. La tidak tahu apa yang sudah terjadi, ia juga tidak mengerti bagaimana kehidupan yang akan ia lakukan setelah hari ini. Qin Chen Yu terdiam, kali ini entah mengapa ia tiba-tiba teringat akan ayah Ye Chen. Pria yang ia kenal baik dan tegas itu terpancar di tubuh seorang pemuda yang baru saja beranjak pergi. Ada rasa bersalah yang terbersit di dalam hati Qin Chen Yu pada saat ini. Setelah menyiapkan beberapa barang pribadinya yang tidak terlalu berharga, Ye Chen kembali keluar. La berencana memasak hasil buruannya dan menikmatinya bersama paman Qin Chen Yu yang selama ini tulus berbuat baik kepadanya. Paman, biarkan aku yang memasak daging ini, ucap Ye Chen ketika sampai di halaman samping. Tampak Qin Chen Yu tengah membersihkan daging hasil buruan Ye Chen yang lebih banyak dari sebelumnya. Beberapa di antaranya adalah hewan langka yang selama ini sangat sulit didapatkan. Ya, jawab Qin Chen Yu sambil menyiapkan yang lainnya. Dengan sigap kini Ye Chen memasak daging yang beraroma harum tersebut. Ia memasak tidak seperti biasanya. Dengan kemampuannya, ia bergerak dengan cukup teratur dan cekatan. Qin Yu datang di antara mereka, seolah mengerti dengan maksud putrinya lalu Qin Chen Yu masuk ke dalam dan memberikan beberapa daging yang sudah masak kepada istrinya. Ye Chen, apakah kau sudah mendengar apa kami bicarakan tadi sore? Tanya Qin Yu dengan nada datar. Ya, jawab Ye Chen jujur. Apakah itu membuatmu terluka? Tanya Qin Yu yang sedikit memikirkan perasaan Ye Chen. Sedikit, tapi itu tidak berarti apapun, jawab Ye Chen sambil menyodorkan daging yang baru saja selesai ia masak. Tidak, terima kasih, tolak Qin Yu. Ini hal terakhir yang akan kulakukan untukmu, setelah malam ini aku akan pergi, ujar Ye Chen, daging di tangannya masih menggantung di udara. 32. Sebuah kesempatan terakhir. Yaitu lebih baik, aku juga tidak mau membuatmu terluka lebih jauh, ucap Qin Yu kemudian. Kamu tidak perlu khawatir, aku akan pergi jauh dan entah kapan bisa mengunjungi Paman Qin, Ye Chen berkata sambil menarik napas pelan. Apa yang pernah terjadi di antara kita mungkin itu suatu kesalahan. Aku awalnya bahagia dengan sedikit usahaku di masa lalu untuk mengejarmu. Namun, kamu benar bahwa aku tidak memiliki masa depan dan tidak dapat dibandingkan dengan talenta muda yang diceritakan oleh sepupumu, ucap Ye Chen kemudian. Qin Yu terdiam, entah mengapa ia sedikit merasa sakit saat Ye Chen berkata seperti itu. Ye Chen terlihat tegar tidak seperti yang ia pikirkan.
Qin Yu seperti melihat sosok yang sangat berbeda di dalam diri pemuda yang ia rasakan memiliki hubungan pasang surut ini. Apa yang akan kau lakukan setelah ini? Tanya Qin Yu. Mungkin aku akan kembali ke tempat asalku, mencari beberapa petunjuk tentang keluarga ayahku, ucap Ye Chen dengan santai. Apakah kau sudah mengingat tentang masa lalumu? Tanya Qin Yu dengan penasaran. Menyembunyikannya. Ya, itu bagus, setidaknya kau bisa hidup lebih baik dan tidak mengandalkan kehidupan seperti sekarang ini, ujar Qin Yu. Ia tidak terlalu tertarik dengan masa lalu Ye Chen yang menurutnya sederhana. Apakah kau pernah mencintaiku? Tanya Ye Chen tiba-tiba. Kenapa kau bertanya hal konyol seperti itu? Qin Yu menatap ke arah Ye Chen dengan perasaan tidak nyaman. Tidak apa-apa, aku hanya ingin memastikannya saja sehingga di masa depan aku akan mengingatnya sebagai bagian dari masa laluku, ucap Ye Chen, lalu memasukkan daging masak yang ada di tangannya. Seperti yang sudah kau ucapkan sebelumnya, kita berada dalam suatu kesalahan. Sebaiknya di masa depan kita tidak usah mengungkitnya lagi. Aku percaya jika kamu juga bisa berpikir bijak karena aku akan melangkah lebih jauh lagi, ujar Qin Yu penuh tekad. Berdasarkan omongannya dengan Lin Soang, ia ingin bergabung dengan Sekte Naga Hitam. Lin Soang adalah murid berbakat dari paviliun murid luar di sekte tersebut. Meski demikian itu sudah dianggap sebagai prestasi luar biasa bagi kebanyakan orang di desa Chaihong maupun desa-desa lainnya. Semoga kau berhasil menemukan jalan kebahagiaanmu. Aku tidak akan pernah mengungkit apa yang pernah terjadi, adapun pertanyaanku barusan anggap itu sebagai kesempatan terakhir yang pernah aku berikan untukmu, ucap Ye Chen dengan tatapan tegas. HMMPPH. Kau terlalu memandang tinggi dirimu, ucap Qin Yu sambil mendengus. Keduanya lalu berpisah, setelah mengatakan perkataan terakhirnya Qin Yu memasuki kamarnya. La sedikit tertawa dan mengejek perkataan konyol yang baru saja dilontarkan oleh Ye Chen barusan. Sementara Ye Chen menghela napas pelan, akhirnya ia bisa bernapas dengan lega meninggalkan desa Chaihong tanpa ganjalan. Malam pun berlalu dengan tenang, sementara Ye Chen tidak beristirahat di dalam kamarnya. La memutuskan kembali ke tempat tadi siang saat dirinya kembali tersadarkan. Ye Chen berniat berkultivasi dan menstabilkan kekuatannya menjadi lebih baik lagi. Ye Chen sudah dapat merasakan jika kekuatan tubuhnya sudah berada di puncaknya, namun demikian ia mulai memikirkan tentang asal-usul musuhnya yang bernama Kai Qianlong. Selain itu, Ye Chen berkeyakinan jika Kai Qianlong memiliki latar belakang yang tidak sederhana. Pertarungan terakhir dengannya membuktikan jika di dunia ini masih banyak kekuatan yang belum terekspos. Kai Qianlong hanya satu dari banyak kekuatan itu. Malam pun berlalu dengan tenang di desa Chaihong, hingga pada pagi harinya sinar mentari kembali bersinar hangat dan seolah menyapa kehidupan baru Ye Chen. Tetapi di satu sisi lainnya suatu kelompok sedang mengendap-endap masuk ke desa Chaihong. Mereka merupakan kelompok kriminal yang tengah mengumpulkan sumber daya untuk sebuah sekte besar. 50 orang kultivator itu bergerak memasuki desa Chaihong, membunuh beberapa orang tanpa mengenal kasihan. Mereka juga bagian dari kelompok si Gua yang diperintahkan oleh Kai Qianlong dari pusat kota Guangzhou. Tong, tong, tong. Bunyi kentongan menggema di seluruh desa. Tampak kepanikan dari beberapa kepala keluarga atas serangan dadakan dari sekelompok orang yang tidak dikenal itu. Beberapa penduduk mulai terlibat pertempuran dengan kekuatan yang tidak berimbang itu. Mereka melumpuhkan warga dan menjarah barang-barang mereka. Ye Chen yang baru saja selesai membersihkan diri dan mengenakan pakaian kebangsawanan keluarga Ye langsung beraksi.
ia merasakan beberapa kekuatan kultivator yang berada di ranah pendekar bintang. Mereka datang dengan niat membunuh yang kejam dan bertindak dengan kasar. Secara kebetulan tampak Lin Soang sedang menghadapi sekelompok pria dengan posisi kewalahan. Bahkan pakaiannya tampak compang-camping akibat tarikan dari tangan jahil yang bermaksud ingin melecehkannya. "Apa yang kalian inginkan?" teriak Lin Soang dengan marah. "Tentu saja menikmati tubuhmu. Aku tidak sangka jika di tempat terpencil seperti ini ada keindahan tersembunyi," jawab seorang dari mereka dengan tatapan cabul. "Bajingan. Aku adalah murid Sekte Naga Hitam. Kalian akan mati dengan mengenaskan," ancam Lin Soang. "Apa?" ucap seorang dari mereka dengan ragu-ragu. "Kak, bagaimana?" tanya yang lainnya. Sekte Naga Hitam adalah keberadaan yang tidak bisa mereka sentuh. Sebagai sekte terkuat di wilayah Kekaisaran Mas, Sekte Naga Hitam tidak bisa dianggap enteng. "Apakah kau yakin?" tanya salah seorang dari mereka kepada Lin Soang yang berada di ranah pendekar emas tersebut. "Ya, tentu saja," jawab Lin Soang sambil mengangkat dagunya dengan angkuh. "Hahaha, itu menarik. Sayangnya aku berasal dari Sekte Pedang Kidal. Jadi aku tidak perlu takut dengan orang sepertimu. Lagi pula jika aku menghancurkan tempat ini tidak ada saksi mata yang melihatnya," ucap seorang lelaki paruh baya dengan seringai kejam. "Dasar kurang ajar," ucap Lin Soang dengan putus asa. "Teman-teman lakukan dengan santai, kita akan nikmati tubuhnya bergantian," ucap lelaki tersebut dengan tatapan mesum. Lin Soang terkejut. Ia tidak menyangka jika mereka yang saat ini datang berasal dari Sekte Sesat Pedang Kidal. Aliran hitam yang selama ini berada di balik aksi pemberontakan dan berdiri di depan kelompok si gua. Lin Soang merasa ingin mati saja. Ia baru saja terluka dan beberapa bagian tubuhnya terluka akibat dikeroyok oleh beberapa orang pendekar yang memiliki ranah kultivasi lebih kuat darinya. Detik berikutnya, tubuh Lin Soang ditarik paksa. Dua orang pria membuka pakaiannya dan berusaha menindih tubuh Lin Soang yang hampir telanjang bulat itu. "Kau sepertinya masih murni, berapa beruntungnya aku," ucap seorang pendekar itu sambil menjilat bibirnya. Lin Soang semakin putus asa, ia tidak ingin dilecehkan oleh kelompok pria mesum yang tengah mengukungnya. La ingin berteriak namun percuma saja. Di desa Caihong ia adalah pendekar terkuat dan merasa tidak ada yang berani mengusiknya. F33. Meninggalkan desa Caihong. Lin Soang tidak menyangka sama sekali jika kehidupan yang damai seperti ini bisa terjadi bencana yang menakutkan. Ia semakin putus asa bercampur malu tidak berkesudahan saat dirinya ditatap oleh sekawanan pria mesum. Di tengah keputusasaannya, sebuah energi pedang datang dari kehampaan menebas lengan kedua orang yang hendak menyentuhnya lebih jauh. Sesosok bayangan tiba-tiba berkelebat dan berdiri memunggungi Lin Soang. Sosok pria memakai pakaian berwarna merah dengan pedang di tangan kanannya. "Tidakkah kalian merasa pantas berbuat demikian?" ucap Ye Chen dengan tatapan tajam. "Siapa kamu?" tanya kedua orang pendekar sambil melangkah mundur. Mereka adalah pendekar tingkat berlian namun sangat tidak berdaya di bawah aura pemuda yang baru saja muncul. Beberapa orang datang mendekat, tampak lebih kuat dan lebih ganas. "Apa yang kau lakukan? Apakah kau cari mati?" ucap salah satu dari mereka dengan keras. Seberkas cahaya pedang bergerak vertikal. Jejak tanah di bawah kakinya terpotong dan tertarik lurus hingga memotong tubuh pendekar yang saja menggertak Ye Chen. Selep. Darah merah berpencar di udara, pedang di tangan Ye Chen bergerak tanpa bisa dilihat orang-orang yang berada di sekitarnya.
Bahkan Lin Soang merasakan kagum sekaligus takut dengan teknik membunuh yang sangat menakutkan itu. Siapa kamu sebenarnya? Tanya seorang yang paling kuat di antara mereka dengan gemetaran. Aku adalah orang yang membunuh kalian, ucap Ye Chen. Tanpa banyak berkata lagi, tubuhnya langsung bergerak. Teknik bayangan hitam bergerak seperti hantu, dengan satu lambaian tangannya pedang di tangan Ye Chen bergerak dengan cepat menciptakan kabut darah yang mengeluarkan bunyi degup seperti semangka pecah. 5 pendekar yang sebelumnya menyerang Lin Soang tewas dengan sangat mengerikan, mereka tewas hanya dalam waktu beberapa detik saja. Kejadian ini sontak membuat Lin Soang gemetaran, ia seperti tidak asing mendengar suara pria yang baru saja bergerak bebas membunuh lawan-lawannya. Pakailah pakaianmu, ucap Ye Chen, suaranya mengagetkan Lin Soang yang hampir telanjang itu. Kamu Ye Chen? Tanya Lin Soang dengan mata terbelalak. Jika saja kamu bukan keponakan Paman Qin mungkin aku akan mengabaikanmu, ucap Ye Chen memberikan reaksi. Tiba-tiba Lin Soang terdiam membatu, ia jelas paham maksud perkataan Ye Chen barusan, bahkan tiupan angin yang menerpa tubuhnya ia biarkan begitu saja. Selama beberapa tahun ia selalu menjadi batu sandungan hubungan Ye Chen dengan sepupunya. Tapi kini ia benar-benar seperti orang gila melihat aksi sporadis Ye Chen dalam membunuh lawan-lawannya. Cepatlah pakai pakaianmu, aku tidak ada waktu untuk mengurusimu, ucap Ye Chen sambil melengos pergi. Apakah ia masih laki-laki normal? Gumam Lin Soang sambil melihat tubuh Ye Chen berlalu, ia sebelumnya sedikit menggoda Ye Chen. Lelaki seperti itu tidak pantas dibiarkan begitu saja, meski itu di Sekte Naga Hitam keberadaan sosok seperti itu sudah jauh melebihi ekspektasinya. Segera Lin Soang memakai pakaiannya, ia merasa konyol ketika memikirkan akan mengenalkan Qin Yu dengan pria yang penuh talenta, sementara Ye Chen yang selama ini berada di sisinya dibiarkan lepas begitu saja. Ye Chen mengabaikan Lin Soang. Dengan nedang di tangannya ia bergerak membunuh kelompok orang yang berjumlah puluhan tersebut. Dengan peningkatan kekuatannya kini kemampuan Ye Chen semakin terasah dan lebih halus dari sebelumnya saat ia membantai ribuan orang di klan Xiao. Pada saat ini Qin Chenyu tampak kewalahan melawan beberapa pria bersenjata pedang, mereka tampak ganas ingin melukai Qin Yu dan ibunya. Dengan kualifikasi pendekar ranah perunggu, kekuatan Qin Yu tidak berarti sama sekali di depan gerombolan penjahat tersebut. Serahkan pedang itu, ucap seorang penjahat kepada Qin Chenyu, ia menatap penuh minat. Qin Chenyu menggunakan pedang penghancur untuk melawan musuh-musuhnya, meski ia tidak memiliki kualifikasi namun demi menolong anak dan istrinya Qin Chenyu melakukan perbuatan nekat tersebut. Paman, biar aku yang menyelesaikannya, ucap Ye Chen dengan tenang, ia muncul dari belakang penjahat tersebut. Beberapa orang menoleh ke belakang, namun saat kepala mereka belum menoleh dengan sempurna tubuh mereka sudah terpisah. Kelepuk. Satu persatu kepala mereka jatuh ke tanah, meninggalkan genangan darah begitu saja tanpa kesan berarti di mata Ye Chen. Qin Yu dan ibunya berdiri mematung, mereka tidak percaya atas apa yang baru saja mereka lihat. Pemandangan berdarah yang tampak di depan mereka begitu santai dilalui Ye Chen tanpa ekspresi penyesalan ataupun kegelisahan. Kamu sudah kembali? Tanya Qin Chenyu dengan ekspresi gelagapan. Ya, Paman. Terima kasih atas budi baikmu selama ini, ucap Ye Chen, lalu mengubah kembali pedangnya ke dalam bentuk gelang biasa. Berarti kamu adalah sosok orang yang melawan kelompok si gua waktu itu. Tanya Qin Chenyu. Ya, itu aku Paman, jawab Ye Chen jujur. Pantas saja. Jawab Qin Chenyu gemetar menahan takut.
Barusan orang-orang yang mengepungnya adalah para kultivator yang berada di ranah pendekar bintang, setingkat dengan dirinya. Bahkan jika Ye Chen datang terlambat, tidak ada peluang sama sekali baginya meskipun ia menggunakan pedang penghancur keluarga Zheng. Paman, Bibi, kalian baik-baik saja. Terdengar suara Lin Soang dari kejauhan, ia berlari mengejar sosok Ye Chen. Kami baik-baik saja, ucap Lin Xuan kemudian. Paman, terima kasih atas pertolonganmu selama ini, ucap Ye Chen melangkah maju. Ya, aku benar-benar tidak percaya jika kamu putra sahabatku seperti ini, ucap Qin Chenyu menatap ke arah Ye Chen dengan perasaan rumit. Beberapa warga datang ke tempat Qin Chenyu. Setelah aksi heroik Ye Chen mereka ingin mengucapkan terima kasih. Mereka semua hampir saja kehilangan nyawa, berkat Ye Chen seluruh penjahat ditumpas dengan mudah. Paman, aku akan berangkat ke Xinjiang. Di sana aku akan memulai kehidupan baruku di keluarga Ye, ucap Ye Chen sambil menyerahkan sebuah bungkusan dari dalam cincin penyimpanannya. Sejak semalam Ye Chen telah menyiapkan peninggalan untuk keluarga Paman Qin. Ia menganggap Qin Chenyu seperti pamannya sendiri. Baiklah jika begitu, aku takkan menghalangimu. Qin Chenyu memeluk Ye Chen, tubuh yang benar-benar mirip dengan sahabatnya. Terima kasih Paman, terima kasih atas semuanya, ucap Ye Chen dengan tulus. Ini pedangmu, ucap Qin Chenyu kemudian. Terima kasih Paman, ucap Ye Chen. Ia jelas mengingat pedang yang sebelumnya ia gunakan untuk membantai. Ye Chen lalu menoleh ke arah Lin Xuan dan yang lainnya, lalu berkata, terima kasih, aku pamit dan maaf telah merepotkan kalian selama ini, ucap Ye Chen sambil tersenyum ringan. Tidak, kamu tidak merepotkan, ucap Lin Xuan dengan ekspresi berat. Setelah mendengar perkataan dari Lin Xuan, Ye Chen segera berbalik. La tidak ingin berlama-lama lagi di desa Caihong, ia khawatir akan ada serangan susulan. Pada saat ini Ye Chen ingin menghancurkan sekte pedang kidal yang sebelumnya ia dengar dari mulut salah seorang dari mereka. Tunggu! Teriak Qin Yu yang baru saja bangkit dari keterkejutannya. Apakah kamu ingin meninggalkan begitu saja tanpa memberikan aku kesempatan? Tanya Qin Yu kemudian. Ye Chen menghentikan langkahnya, ia berbalik dan menatap Qin Yu dengan tatapan tenang. Aura ketenangannya sangat berbeda dengan keganasannya saat membunuh musuhnya. Jika kamu tidak mengubah sikapmu, maka apa yang terjadi padamu hanyalah kesialan yang berulang karena aku tidak selalu ada untuk menutupi kebodohanmu. Aku harap kamu bisa berpikir jernih untuk benar-benar mencintai seseorang dan semoga kamu bisa menemukan seseorang yang cocok untukmu di masa depan. Mulai sekarang berhentilah bertindak berdasarkan emosi dan perasaan sementara. Percintaan bukanlah sebuah permainan dan itu adalah momen untuk mengarah kepada hubungan yang sakral. Kau pernah merusak harapanku sehingga aku tidak ingin hal itu terjadi untuk kedua kalinya. Jaga dirimu baik-baik dan kamu tetap sahabatku, ucap Ye Chen dengan tenang. Setelah berkata demikian Ye Chen segera berbalik dan pergi, ia tidak terlalu khawatir dengan kondisi Qin Yu kini. Dengan pertolongan barusan seharusnya ia sudah melewati masa kritis dalam tindakan akal sehatnya. Asal ia peduli dengan keadaan dirinya sendiri maka dengan sumber daya desa Caihong seharusnya ia bisa bertahan hidup lebih baik di masa depan. Tunggu. Jangan tinggalkan aku. Qin Yu tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Melihat punggung pria yang pernah menemaninya selama 3 tahun membuatnya merasa kekosongan. Ye Chen seolah menutup telinga, ia tidak berhenti atau menoleh. Dalam sekejap bayangannya pun berpendar di antara sinar hangat mentari. Hiks, Hiks, Lin Soang,
Apa yang harus kulakukan? Ye Chen sudah tidak menginginkan diriku lagi, ucap Qin Yu sambil menangis. Dalam hatinya baru ia merasakan penyesalan tak berujung. Entahlah. Lin Soang hanya bisa menatap ke arah bayangan Ye Chen sambil menghela napas panjang. La sendiri merasakan perasaan yang sangat rumit, sudah beberapa kali ia selalu menyusahkan Ye Chen namun ia diselamatkan oleh pemuda yang pernah tinggal di keluarga Qin tersebut. Sebagai seorang wanita tentu ia juga sangat mengagumi kepribadian Ye Chen. Melepaskan Ye Chen sama saja telah melepaskan gunung harta karun begitu saja. Sebelumnya Lin Soang adalah orang yang paling menentang kebersamaan sepupunya dengan Ye Chen. Namun setelah menyaksikan aksi pemuda tersebut hari ini mustahil bagi dirinya untuk tidak mengagumi pria yang sangat misterius tersebut. Ye Chen telah melampaui seluruh laki-laki yang pernah ia kenal. Bahkan meskipun ia berpura-pura untuk membencinya malah ia merasakan perasaan yang tidak bisa ia ungkapkan untuk lelaki tersebut pada saat ini. Jika saja ia memiliki kesempatan untuk mendekati Ye Chen, maka ia tidak peduli meski menjadi wanita kedua atau ketiga dalam hidupnya. Namun kenyataannya Ye Chen terlalu lurus meskipun ia pernah melihat tubuhnya busana. Memikirkan hal ini membuat Lin Soang hanya bisa menggigit bibirnya, memikirkan kembali sosok dermawan yang baru saja menyelamatkan nyawanya serta kehormatannya. F34 Kota Dongwu. Suamiku, siapa sebenarnya Ye Chen itu? Tanya Lin Suan penasaran. Sejak awal kedatangan Ye Chen ia tidak pernah peduli. Ia hanya menganggap jika Ye Chen hanya seorang yatim piatu yang hidup tidak jelas dan meminta belas kasihan suaminya. Dia adalah penerus klan Ye, seharusnya klan Ye saat ini menjadi keluarga terkuat dan terbesar di Xinjiang. Bahkan aku juga baru tahu jika Ye Chen adalah orang yang bertanggung jawab atas pembantaian ribuan orang di klan Xiao, ucap Qin Chenyu dengan nada berat. La tidak membayangkan bagaimana seorang pemuda yang belum berusia 25 tahun itu tumbuh menjadi monster yang sangat menakutkan. Benarkah seperti itu? Tanya Lin Suan ketakutan. Bahkan Lin Soang dan Qin Yu ikut mendengarkan dengan serius. Ia tidak menduga jika lelaki yang mereka sepelekan ternyata memiliki masa lalu yang tidak pernah mereka gambarkan. Sebelumnya ia kehilangan ingatan, tetapi sekarang saat ingatannya kembali tidak ada yang bisa menghalanginya. Putriku, kau baru saja melewati kesempatan terbaikmu, kau itu. Asal kamu tahu saja, jika ia adalah sosok yang menghancurkan kelompok pemberontak si gua seorang diri, ucap Qin Chenyu sambil menghela napas panjang, lalu ia pergi bersama warga untuk membereskan bekas kekacauan. Semuanya kembali tercengang, tetapi tidak ada yang dapat mereka lakukan. Bahkan menyesal pun tidak berguna, mereka benar-benar merasa bodoh pada saat ini. Sementara itu Ye Chen tengah berjalan dengan cepat, dari satu titik ke titik lainnya ia bergerak seperti hantu di siang hari. Seorang pemuda dengan pakaian berwarna merah terus bergerak dengan cepat, satu langkahnya sebanding 1000 langkah orang biasa, teknik bayangan hitam melesat dengan cepat memecah tekanan udara yang berhembus. La sangat dominan sebagai pendekar muda, dengan pedang menggantung di punggungnya terlihat jelas tentang harismanya. Tidak lama kemudian Ye Chen tiba di daerah ramai, kota kecil yang biasanya menjadi tempat transaksi kebutuhan orang-orang dari desa Caihong. Tempat ini dinamakan Kota Dongwu, melalui kota ini juga Ye Chen akan melanjutkan perjalanannya menuju Xinjiang. Saat ini di sebuah alun-alun tempat Ye Chen menjual kudanya saat akan ke desa Caihong dahulu, kini tengah dikerumuni oleh banyak orang. Ye Chen mengerutkan dahinya, ia melihat seorang wanita yang tengah diikat pada sebuah pilar yang terbuat dari kayu besar. Wanita itu masih terlihat muda,
Pakaiannya juga terlihat bagus menandakan jika ia bukan berasal dari kota Dongwu. Apa yang terjadi? Tanya Ye Chen kepada salah seorang warga. Apakah Tuan Muda tidak tahu? Nona tersebut merupakan tangkapan dari kelompok si gua. Siapapun yang berhasil membayarnya dengan nilai tinggi maka berhak membawanya pulang, jawab warga tersebut. Oh begitu, apakah itu tidak akan menjadi masalah? Tanya Ye Chen dengan penasaran. Tentu saja tidak, mereka adalah kelompok pemberontak yang dilindungi oleh Sekte Pedang Kidal, ujar orang itu dengan santainya. Kalau Tuan Muda berminat, maka Tuan Muda bisa ikut serta menawar. Kebetulan dekat sini juga ada penginapan, jadi Tuan Muda bisa menikmati wanita tersebut dengan leluasa, tambah orang tersebut menjelaskan. Telinga Ye Chen menjadi panas, ia tidak menyangka jika ada praktek seperti ini di kehidupan masyarakat. Bahkan hal seperti ini terjadi di depan umum, meskipun mereka memiliki dukungan namun tidak seharusnya berbuat sesuatu yang melampaui batas. Ayo siapa lagi yang berani menawar dengan lebih tinggi lagi, ucap seorang pria parubaya, ia adalah orang yang berdiri di dekat wanita itu. 50 tael emas, teriak seorang pria tua, perutnya sedikit buncit dan memiliki kumis tipis. 55 tael emas, ucap pria tua lainnya, ia begitu tertarik melihat wanita muda. 100 tael emas, teriak Ye Chen, mengalihkan perhatian banyak orang. Siapa orang itu? Tanya beberapa orang dengan penasaran. Berani sekali dia melawan penawaran harga terbaikku, ucap pria gendut dengan seringai marah. Hai anak muda, apa yang kau inginkan? Tanya pria gendut itu dengan nada tidak suka kepada Ye Chen. Bukankah ini adalah penawaran? Siapapun berhak menawarkan harga terbaik yang ia mampu bayar, ucap Ye Chen dengan santai. Bagi Ye Chen uang senilai 100 tael emas tidak apa-apanya, tetapi bagi sebagian besar orang di kota Dongwu ukuran tael emas adalah sesuatu yang sangat berharga. Menghargai seorang wanita dengan harga setinggi langit maka mereka jelas akan keberatan. Apakah ada penawaran lain? Teriak pria parubaya yang menawarkan wanita tersebut dengan tatapan berbinar-binar. Lah sudah membayangkan keuntungan dari menjual sandera yang ia dapatkan dari hasil merampok. Sebelumnya ia mendapatkan wanita beserta barang jarahannya saat mereka hendak memasuki kota Dongwu, memikirkan kelompok si gua yang sedang mengumpulkan uang dan sumber daya, mereka memilih menjual wanita tersebut ketimbang memuaskan nafsu mereka. Sementara itu, si Molan wanita yang menjadi objek penjualan itu sedikit bernapas lega. Melihat fisik Ye Chen yang terlihat tampan dan masih muda, ia tidak seputus asa sebelumnya. Si Molan sangat tertekan sebelumnya, setelah rombongannya dirampok ia tidak hanya kehilangan para pengawalnya tetapi juga kini dirinya yang terancam. Sebelumnya ia akan kembali ke kota Qinghai untuk menuju ibu kota. Di kota Dongwu ia bermaksud untuk mengunjungi makam leluhur keluarganya sesaat dirinya yang akan dinikahkan dengan seorang pemuda pilihan keluarganya. Layang membenci jalan hidupnya tidak menyangka akan tertimpa bencana hingga dirinya akan diperjualbelikan di depan umum. Selain malu dan terhina ia juga ingin bunuh diri jika seseorang benar-benar hendak menyentuhnya. Setelah pria parubaya tersebut menguatkan suaranya, tak ada satupun yang berani melakukan penawaran di atas 100 tael emas. Dengan demikian, Ye Chen secara mutlak berhak mendapatkan wanita yang dimaksud. Tuan muda, selamat Anda kini berhak memiliki wanita itu, ucap pria parubaya tersebut sambil menghampiri Ye Chen. Bolehkah saya melihatnya lebih dekat? Tanya Ye Chen kemudian. Tentu. Tentu saja boleh, namun setelahnya Anda harus melunasi harganya, ucap lelaki parubaya tersebut dengan tatapan rakus. Tidak masalah.
Jawab Ye Chen sambil menunjukkan cincin penyimpanannya. Dengan dibawa perhatian beberapa orang pendekar, Ye Chen berjalan mendekati wanita tersebut. Ada tatapan tajam dari wanita itu, ia melihat ke arah Ye Chen dengan segudang kemarahan dan rasa benci. "Siapa namamu?" tanya Ye Chen dengan ramah. Namun wanita tersebut bergeming, hanya mendengus kesal tanda keberatan berdialog dengan Ye Chen. Baiklah jika kau tidak menjawab maka aku akan meninggalkanmu di sini," ucap Ye Chen dengan dingin. Xie Molan tersentak, ia melihat ke arah Ye Chen dengan lekat dan memikirkan jika pemuda di depannya mungkin memiliki niat yang baik terhadap dirinya. 35. Membebaskan adik Xie Molan. "Tunggu. Jangan tinggalkan saya," ucap Xie Molan memohon. "Nama saya Xie Molan, saya dan adik saya ditangkap oleh mereka. Tolong saya," Xie Molan berkata penuh harap. Ia mengandalkan satu-satunya peluang yang mungkin akan berpihak padanya. Ye Chen yang semula sudah merasakan kemarahan dengan ulah sekelompok bandit, langsung memerah wajahnya menahan emosi. Ye Chen juga mengikuti permainan mereka semua bertujuan untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut tentang keberadaan kelompok Si Gua yang memiliki dukungan Sekte Pedang Kidal. Sebelumnya Ye Chen sudah muak dengan aksi kelompok tersebut di desa Cai Hong, oleh karenanya Ye Chen menduga jika kelompok mereka mulai tersebar dan melakukan tindakan kriminal secara masif. Pria Parubaya dan kelompoknya menjadi geram mendengar perkataan dari Xie Molan. Memang benar selain dirinya, mereka juga menahan adik Xie Molan agar tidak berbuat macam-macam saat proses pelelangan dirinya. Namun siapa sangka jika wanita tersebut berani berbuat nekat, apalagi kebanyakan orang tidak berani menyinggung kelompok Si Gua. Ye Chen tidak menahan diri lagi, entah sejak kapan pedang penghancur sudah berpindah ke tangannya. Lalu ia berjalan secara perlahan ke arah pria Parubaya yang sebelumnya memimpin pelelangan sederhana itu. "Aku tidak akan berbasa-basi lagi, cepat kalian. Tinggalkan tempat ini bagi yang tidak terlibat. Namun jangan salahkan aku jika tidak berbelas kasihan pada kalian yang telah bergabung dalam kelompok Si Gua maupun Sekte Pedang Kidal." Semua orang menjadi gempar, mereka tidak menyangka jika tuan muda yang sebelumnya terlihat berharisma tiba-tiba berkata dengan penuh ancaman yang tidak perlu. "Hai nak, apakah kau datang kemari hanya untuk menimbulkan masalah? Bertarunglah jika kau memiliki kemampuan," ucap pria Parubaya itu dengan tatapan tidak senang sambil menarik pedangnya. Berbarengan dengan itu, puluhan pendekar lainnya datang mengepung Ye Chen. Mereka tidak percaya jika di tempat ini masih ada orang yang berani mencari masalah dengan kelompok Si Gua. "Aku sedang terburu-buru dalam perjalanan, sebaiknya kalian maju semua dan tidak membuang waktuku dengan percuma," ucap Ye Chen sambil mengedarkan pandangannya. "Apa maksudmu? Aku bisa membunuhmu hanya dengan satu tanganku," pria Parubaya itu berkata dengan nada jengkel. "Sesuai keinginanmu," Ye Chen maju 2 langkah. Ketika Ye Chen maju, pria Parubaya itu pun segera mengayunkan pedangnya tanpa kompromi. "Matilah kau pembual kecil," teriaknya ke arah Ye Chen. Melakukan detik berikutnya Ye Chen pun melakukan sebuah serangan serupa, kedua pedang beradu di udara. Membuat suara dentingan logam dalam waktu singkat. Pria Parubaya itu terlihat kewalahan, hanya dalam satu serangan tersebut pedang di tangannya patah, lalu pedang Ye Chen bergerak cepat menebas lengan kanannya hingga terputus dan mengeluarkan banyak darah. Dalam waktu singkat berikutnya sebuah tendangan keras menghantam tubuhnya dengan keras, membuatnya terbang mundur jatuh ke tanah dengan darah menyembur dari mulutnya. Kejadian ini membuat seluruh orang terperanjat,
Mereka tidak menyangka jika teman mereka akan bernasib menyedihkan dalam tempo yang sangat singkat tersebut. Xie Molan bernapas lega, taruhan tentang hidupnya tidak keliru. Detik berikutnya ia mengerahkan tenaga dalamnya untuk melepaskan tali yang sebelumnya mengikat dirinya. Ia adalah seorang kultivator juga hanya saja di bawah ancaman nyawa adik laki-lakinya ia merasa tidak berdaya dan menyerah sehingga terjadilah peristiwa seperti saat ini. Carilah adikmu, ucap Ye Chen kepada Xie Molan, seharusnya dengan kemampuan wanita tersebut takkan jadi masalah. Baiklah, terima kasih Tuan Muda, ucap Xie Molan dengan cepat, lalu ia bergegas pergi. Yang kini berfokus kepadanya, ada seulas senyum malas yang ia tampilkan. Apakah kalian bagian dari orang-orang yang menyerang desa Caihong pagi ini? Tanya Ye Chen kemudian. Bagaimana kau tahu? Ucap salah seorang dari mereka dengan ekspresi penuh kewaspadaan. Karena aku adalah orang yang memusnahkan mereka semua, ucap Ye Chen sambil mendengus. Begitu kata-kata ini keluar, banyak orang yang tidak percaya namun mereka juga tidak bisa menganggap remeh apa yang baru saja dikatakan oleh pemuda di depannya. Jangan dengarkan ocehan orang ini, jelas dia adalah pembual besar, ucap salah seorang lainnya dengan nada tidak puas. Sambil berkata demikian ia bergerak maju dan mengeluarkan sebuah pukulan ke arah Ye Chen dengan ganas. Baam! Ye Chen dengan santai meresponnya, saat pukulan Ye Chen mengenai pukulan lawannya terjadi ledakan yang cukup keras. Tangan orang itu hancur, darah mengucur deras dari seluruh lengan hingga tertarik pada sekitar dadanya. Luka lebar menganga dan membuatnya jatuh ke tanah sebelum tak sadarkan diri. Setelah dua orang dari mereka dijatuhkan tidak ada lagi yang menganggap remeh pemuda di depannya, mereka mulai serius dan memikirkan untuk maju bersama. Orang ini memiliki kemampuan, sebaiknya kita serang bersama, ucap salah seorang dengan lebih berhati-hati. Segera mereka bergerak, dalam hitungan waktu yang singkat seluruh pedang terangkat secara bersamaan. Kalian seharusnya melakukan hal ini sejak tadi, ucap Ye Chen sambil tersenyum dingin. Setelah berkata demikian, pedang penghancur bergerak seperti menari dalam titisan hujan. Mereka yang baru saja maju menyerang langsung tertebas pedang Ye Chen, dalam tempo secepat kilat tubuh mereka satu persatu terpotong dan jatuh ke tanah. Pada saat ini wajah penuh ketakutan menghantui orang-orang yang tersisa. Mereka percaya jika pemuda tersebut memang sangat menakutkan. Mereka berbalik dan hendak pergi, siapapun di antara mereka tidak ingin mati dengan percuma. Namun kecepatan pelarian mereka masih terlihat sangat lambat di mata Ye Chen. Pedang penghancur pun kembali bergerak menuai nyawa anggota kelompok si gua itu. Kemana pedang bergerak maka akan ada tubuh yang terpotong, area yang semula bersih kini berlumuran darah dan penuh dengan mayat. Jangan bunuh kami, teriak beberapa orang ketakutan. Tetapi Ye Chen tidak memberi ampun, sudah menjadi sumpahnya untuk menghabisi kelompok penjahat seperti ini agar tidak membawa masalah di masa depan. Pemusnahan kelompok si gua dan juga sekte pedang kidal adalah harga mutlak, Ye Chen takkan pernah berkompromi. Kalian dan orang-orang dari kelompok kalian semuanya akan mati, Ye Chen melanjutkan menebas lawannya, pedangnya pun semakin terlihat berdarah. Ye Chen memandang ke seluruh mayat yang jatuh di atas tanah, mengutuknya dalam hati. Kalian seharusnya tidak berbuat jahat dan menindas orang lain dengan kekuatan kalian. Orang-orang yang sebelumnya tidak terlibat menatap ngeri ke arah Ye Chen, bahkan pria gendut yang sebelumnya ikut menawar Xie Molan gemetar dan keluar air kencing dari celananya. Beberapa waktu lalu ia sempat bersitegang dengannya, ia takut jika pemuda diambil tindakan karenanya. Bersambung.
36. Berita Klan Ye.